Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Roh Kudus, kuasa dan tercurah menyertaimu, memberkatimu, melindungimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan sudah terima kasih. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat datang di channel YouTube GB Pond Square. Dan kami lewat kesempatan ini juga mengajak setiap Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan untuk kita terus mendukung program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Dan kami juga menghimbau Bapak Ibu kasih Tuhan untuk meningkatkan pengembalaan kami dan untuk juga meningkatkan pertumbuhan rohani Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa bergabung dengan kul-kul yang ada. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang setia yang terus bergabung dalam kul, dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung, mari dapat segera bergabung dengan kelompok kul yang terdekat atau yang sesuai dengan usia saudara. Lewat kesempatan ini juga kami mengajak untuk anak-anak remaja untuk boleh bergabung dalam persekutuan ibadah remaja melalui Zoom. Dan juga buat anak-anak sekolah minggu, Kids Army dapat mengikuti ibadah anak yang akan terus kami tayangkan lewat channel YouTube GB Pond Square ini setelah ibadah umum ini selesai. Lewat kesempatan ini kami juga mengajak Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk ikut dalam rumah doa, untuk kita boleh berdoa bersama-sama yang kami adakan setiap hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 80 pagi lewat aplikasi Zoom ataupun juga lewat Facebook GB Pond Square. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu dikasih Tuhan yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, yaitu memberi persepuluhan, persembahan syukur, ataupun juga persembahan diakonia, dapat mentransfer ke rekening yang ada di layar kaca saudara
atau dengan cara menggunakan dompet aplikasi untuk men-scan QRIS yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Untuk minggu ini, firman Tuhan akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Roni Wibowo. Pastikan Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan untuk mensiapkan hati kita, untuk kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Saya pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama lewat jaringan online untuk kami boleh beribadah, bersehati bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat setiap mana, di mana umat-Mu sedang berada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan hadirat Allah akan memenuhi setiap ruangan di mana kami berada, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dan kami boleh mengalami hadirat Tuhan, dan bahkan kami juga boleh mengalami pengurapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja yang Tuhan berikan bagi kami, untuk para pemimpin rohani kami, khususnya buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotola Harjo, berserta dengan seluruh keluarganya Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Kami juga bersyukur buat gembala rayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong dan keluarganya. Tuhan juga sertai, Tuhan juga berkati Tuhan. Kami juga bersyukur buat gereja lokal kami, GBI Pond Square yang Tuhan berikan. Berkati Tuhan untuk setiap para pelayan Tuhan yang ada, dan seluruh gembala-gembala kul yang ada, bahkan sampai kepada umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan-Mu Tuhan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang menabur bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan untuk tinggal di bangsa Indonesia ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Mulai daripada Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran kabinet menteri yang ada Tuhan, seluruh kepala-kepala daerah Tuhan, bahkan juga untuk anggota DPR, MPR, semua anggota tinggi Dewan, seluruh anggota lembaga tinggi negara Tuhan, Engkau yang memberkati buat keamanan, Polri, TNI Tuhan, bahkan untuk seluruh aparat tim gugus tugas yang sedang bekerja Tuhan, untuk boleh menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, bahkan juga untuk pemulihan ekonomi kami Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan memampukan setiap mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Roni Wibowo. Tuhan yang mengurapi, sehingga pemberitaan firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Berkati juga buat tim pelayanan Tuhan yang akan memimpin kami dalam pujian penyembahan. Engkau berkati urapi Tuhan, sehingga pujian penyembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini Bapa, biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan,
dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh, apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah.
Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GBI Point Square dimanapun berada. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bangkit. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu yang masih duduk, yang masih bersantai, bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Engkau yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan, yes, haleluya. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita diajak, kita bangkit untuk mengabarkan pekabaran Injil, mengabarkan Tuhan dimanapun kita berada. Kita bangkit untuk bangsa ini, kita bangkit untuk sekitar kita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi
beribadah. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan beban dan dosa yang mari kita berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, yes, haleluya, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, haleluya. Lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala. Kami mau terus menyala-nyala di hadapan-Mu Tuhan. Yes. Dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala 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 dan layanilah Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Biar kami terus menyala-nyala di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami mau Engkau menemukan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebab Engkau yang paling berharga di hati kami. Engkau sudah cukup bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang tepat tergapai takkan bisa menantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlalu
sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Berikan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tercapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua nada yang tak terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau telah memilihku, Kau telah memilih kami. Pengorbanan-Mu, kasih sayang-Mu, cinta-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Ingat cintanya Tuhan, ingat kasihnya Tuhan, betapa Dia sangat mengasihi kita, betapa Dia sangat mencintai kita. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Haleluya. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Yesus, Kau kekuatan kami, Engkau perisai kami Tuhan, Engkau kota benteng tempat perlindungan kami, dan kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seru
melakukan namanya Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Lebih lagi panggil namanya Yesus, Kau segalanya. Amin, haleluya. Yesus, Kau selagi katakan Yesus, kami panggil namamu Yesus. Bagiku Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagi kami, Yesus. Ini kami Tuhan, ini hidup kami bawa kepadamu. Kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, biar ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan dengan pujian kami. Biar Engkau disenangkan dengan segala apa yang kami katakan, apa yang kami nyatakan, apa yang kami nyanyikan bagi namamu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu, Allah yang setia, Allah yang tak pernah ingkar. Kau yang selalu pegang janji-Mu Tuhan, Kau yang selalu pegang janji-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau nyatakan di hadapan-Mu, kami mau setia, kami mau setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami hari ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami. Berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Saya berdoa, saya berharap bahwa kita sekalian tetap ada dalam keadaan yang sehat, karena Tuhan yang menjadi tempat perlindungan dan tempat kita bersandar dan berharap. Amin, saudara. Saya percaya bahwa kita bisa melewati 2020 itu bukan karena kuat dan gagah setiap kita, saudara. Itu semua karena anugerah penyertaan Tuhan. Amin. Mari pada hari ini sama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman, kita mau berdoa, kita minta biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap kita sekalian. Sekalipun saudara, kita masih beribadah secara online, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, saudara. Jadi sama-sama pada hari ini kita bersepakat, kita berdoa, kiranya Roh Kudus yang akan menyingkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Nya, Roh Kudus yang akan memberikan hikmat, marifat bagi setiap kita sekalian.
Mari kita berdoa bersatu hati, saudara. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya sekali lagi Tuhan, kalau kami masih ada sampai dengan hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah setiap kami. Itu semua karena anugerah. Itu karena penyertaan. Itu karena pertolongan Tuhan. Untuk kami bisa melewati tahun 2020. Dan hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah di tahun 2021. Di bulan Januari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Biarlah Tuhan pada hari ini, waktu kami duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau yang akan berbicara, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyingkapkan setiap dasar kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar, kami diberkati, yang mendengar kami dikuatkan, kami diteguhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin, saudara. Haleluya, saudara. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru, saudara. Mumpung masih di bulan Januari, masih di bulan pertama tahun ini. Saya percaya sekali lagi, ayo kita terus menerapkan protokol kesehatan, saudara. Kita ikutin program anjuran dari pemerintah. Kita menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan 2M lagi, saudara. Kita mengurangi dari mobilitas kita. Jangan kita suka berkerumun, saudara. Haleluya, saudara. Biarlah kita bisa memasuki 2021 dan bisa menyelesaikan tahun ini bersama dengan Tuhan, saudara. Dan puji Tuhan, mari hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Saudara bisa buka di rumah, saudara. Kita buka dari kitab Kejadian 26, saudara. Kitab Kejadian 26, saya baca dari ayat yang ke-26. Demikian. Datanglah Abimelekh dan dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Perhatikan, saudara, ayat 27. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ayat 28, perhatikan, saudara. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, saudara. Jadi kalau kita baca dari ayat yang tadi, Kejadian 26, ayat 26 sampai 28, saudara. Kalau kita mau kasih judul tema khotbah pada hari ini adalah Tuhan sanggup membalikkan keadaan saudara. Tuhan sanggup mengubah kondisi saudara. Saya percaya pada waktu kita bersama dengan Tuhan, pada waktu kita menyertakan Tuhan dalam segala aktivitas kita, saudara, saya percaya mungkin, saudara, dulunya kita tidak dianggap apa-apa. Mungkin dulu kita tidak diperhitungkan. Mungkin dulu saudara ditolak. Mungkin saudara dulu dibenci. Tapi percaya, saudara, apa yang dialami sama Ishak, kalau saudara nanti baca seluruhnya, saudara, kalau saya cuplik aja dari Kejadian 26 ayat yang ke-16 demikian, saudara. Ayat yang ke-16, lalu kata Abimelekh kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ayat 16, Ishak diusir sama Abimelekh. Dia ditolak, dia suruh pergi, suruh keluar, saudara. Tetapi, saudara, ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-27, sekali lagi saya baca bagi saudara sekalian. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Ishak, dia diusir sama Abimelekh, ayat 16. Tetapi ayat 27, justru Abimelekh sendiri yang datang menghampiri Ishak. Abimelekh minta
Ayo kita menjalin sebuah perjanjian. Abimelek minta supaya ada hubungan yang baik antara Abimelek dan Ishak, saudara. Mungkin saudara juga pernah mengalaminya. Yang masih muda mungkin pernah ditolak, saudara. Mungkin pernah diputuskan. Haleluya. Jangan khawatir, saudara. Waktu bersama dengan Tuhan, waktu kita andalkan Tuhan, waktu kita sertakan Tuhan, keadaan itu bisa Tuhan balikkan, saudara. Keadaan itu bisa Tuhan ubahkan. Yang dulu dibenci, sekarang bisa dicinta, saudara. Yang dulu tidak diperhitungkan, sekarang bisa diperhitungkan. Yang dulu bukan apa-apa, sekarang jadi apa-apanya, saudara. Amin, saudara. Saudara rindu nggak mengalami hal demikian? Saya percaya kita semua pengen mengalami hal demikian. Apa yang dialami oleh Ishak, saudara. Yang dulu ditolak, dulu tidak diperhitungkan. Tetapi akhirnya Abimelek, dia datang menghampiri Ishak. Bukan karena Ishak sudah dipulihkan. Bukan karena Ishak sudah jadi kaya. Bukan Ishak karena sudah diberkati. Enggak, saudara. Kuncinya adalah ayat yang ke-28. Jawab mereka, jawab Abimelek, jawab dari Ahuzat dan sahabatnya dan Pikol. Dia 28 berkata demikian. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Kuncinya, saudara, supaya Tuhan bisa membalikkan keadaan kita dari hal yang bukan apa-apa menjadi apa-apa, dari yang dibenci jadi yang dicinta, saudara. Ayo sertakan Tuhan dalam aktivitas kita. Abimelek melihat dengan matanya sendiri. Abimelek melihat bahwa Ishak disertai sama Tuhan. Dan saya juga percaya, saudara, pada waktu kita bisa memasuki tahun 2021 ini, waktu kita menyertakan Tuhan, waktu kita melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita, dalam apapun pekerjaan saudara sekalian, waktu ada Tuhan bersama dengan saudara, maka percayalah, orang lain yang bisa melihat bahwa ada Tuhan, ada Kristus menyertai hidup kita, saudara. Sama. Puji Tuhan, saudara. Tahun 2021 Gembala Sidang kita mencanangkan apa, saudara? Tahun 2021 adalah tahun integritas. Wow. Luar biasa, saudara. Kok rasanya berat integritas? Apa sih integritas, saudara? Hal yang sepele, saudara. Kalau puji Tuhan, saudara, saya dipercayakan, saya bisa dilibatkan dalam pelayanan media di gereja. Saya beberapa kali mengedit video ibadah sekolah minggu, saudara. Itu kakak Anjar, wah, kakak pembinanya berkata ini, demikian. Kalau setiap awal ibadah. Jadi, saudara, jangan lupa sekalian saya promosikan. Bagi saudara sekalian yang memiliki anak-anak masih usia teenager 15 tahun ke bawah, yang sekolah minggu kita juga ada, saudara, jam 9.15, jam 11.15, dan sore hari, saudara. Dan sore ada ibadah Zoom-nya juga. Saudara bisa arahkan putra-putri saudara untuk bisa bersama-sama ikut ibadah sekalipun lewat online. Tapi saya percaya akan diberkati. Nah, Kak Anjarnya bilang demikian, saudara. Apa sih integritas sebagai anak-anak untuk menjelaskan? Agak susah, saudara. Tapi Kak Anjar punya kata quote yang simpel, saudara, tapi bagus, saudara. Jadi, apa yang dipikirkan, apa yang diperkatakan, dan apa yang dilakukan, itu sejalan, selaras, sesuai, saudara. Nah, untuk kita yang sudah dewasa, sudah usianya semakin banyak, saudara, kita bisa belajar hal yang sepele, yang kecil, saudara. Pada waktu kita bisa memiliki integritas, pada waktu kita bisa memiliki bahwa apa yang kita pikirkan, perkataan, dan lakukan itu sama, saudara. Saya percaya orang di luar sana bisa melihat, oh, ada Tuhan yang menyertai saudara.
ada Tuhan yang menyertai setiap kita, sehingga mereka bisa datang yang dulunya tidak memperhitungkan kita. Mereka bisa datang menghampiri dan mereka bisa mau membina sebuah hubungan, mau mengikat sebuah perjanjian, saudara. Ayo, sertakan Tuhan dalam setiap apapun aktivitas kita, sehingga orang lain bisa melihat bahwa ada Kristus, ada Tuhan yang menyertai hidup kita sekalian, saudara. Amin. Pertanyaannya gitu, saudara. Gimana caranya supaya kita ini bisa melakukan sesuatu dan Tuhan menyertai? Nggak ada cara lain, saudara. Kita minta sama Tuhan, Tuhan sertai. Kita minta penyertaannya Tuhan. Nah, coba kita buka dari Kolose 3. Kolose 3 ayat yang ke-23. Ya. Kolose, saudara. Buka kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-23 demikian, saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah kunci pertama. Supaya Tuhan senantiasa menyertai setiap saudara sekalian. Ayo ini, saudara. Kolose 3 ayat 23. Kita lakukan segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan. Dan saya percaya sini, saudara, pada waktu kita melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, saya yakin saudara akan melakukannya dengan sepenuh hati. Saudara akan melakukan dengan kesungguhan hati. Dan percayalah, waktu kita melakukan segala sesuatunya dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati kita, maka Tuhan akan berkenan. Dan Tuhan akan datang menyertai saudara. Dan itulah orang lain bisa melihat, oh, ada Tuhan yang menyertai saudara. Dan percaya, saudara, kalau Tuhan yang menyertai engkau, apa yang Tuhan nggak sanggup kerjakan, saudara? Amin. Coba kita buka ini, saudara. Yesaya 66. Wow, yang menyertai saudara, dahsyat, saudara. Yesaya 66 saya baca bagi setiap kita sekalian. Demikian. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Kebayang nggak, saudara? Yang menyertai saudara adalah Tuhan yang berfirman, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku, saudara. Saudara, kebayang nggak, saudara? Bumi yang dihuni oleh sekitar 7 miliar manusia. Bumi, saudara, itu hanya merupakan tumpuan kakinya Tuhan, saudara. Betapa besarnya Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa berkuasanya Tuhan yang menyertai saudara. Dan yang jadi pertanyaan, saudara, kalau bumi adalah tumpuan kakinya Tuhan, berapa besar ukuran sepatunya Tuhan, saudara? Haleluya! Kebayang nggak, saudara? Berapa besar ukuran sepatunya Tuhan? Nggak kebayang, saudara. Saya kenal hamba Tuhan yang melayani sama-sama di tempat kita, di reuni kita, saudara. Hamba Tuhan, Pak Gembala, beliau, wow, tinggi besar, saudara. Ukuran sepatunya berapa waktu saya tanya, saudara? 45, saudara. Waktu saya datang ke toko, saudara, saya lihat sepatu ukuran 45. Wow, besar banget, saudara. Sepatu baru ukuran 45, saudara. Waktu saya coba, wah, sisanya banyak banget, saudara. Nggak kebayang. Tuhan yang berfirman, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku.
Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu perkasa, yang menyertai saudara sekalian. Maka saya percaya pada waktu saudara libatkan Tuhan dalam segala sesuatunya, maka apapun yang saudara kerjakan, Tuhan akan membuat berhasil dan beruntung, saudara. Sehingga orang lain yang dulunya tidak menganggap saudara, mereka akan datang, akan menghampiri, dan mereka akan pengen membina hubungan sama saudara. Karena mereka melihat ada penyertaan Tuhan. Mereka melihat ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Itu kunci pertama. Supaya kita disertai Tuhan, ya ayo kita libatkan Tuhan. Kita lakukan dengan segenap hati kita. Kita lakukan dengan segenap kekuatan kita. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Di rumah, di sekolah, di tempat pekerjaan. Saya percaya, pada waktu kita melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita, maka saya percaya, saudara, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan membuat apa yang kita rencanakan bisa berhasil. Libatkan Tuhan. Ajak Tuhan kerjasama, saudara. Amin. Dan saya percaya pada waktu kita terus disertai sama Tuhan, maka disitulah nama Tuhan bisa dipermuliakan, saudara. Coba kita buka dari Injil Matius, saudara. Injil Matius yang kelima. Beberapa waktu lalu saya sempat pernah sebagian ini. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikian, saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Perhatikan. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimana orang lain bisa melihat Tuhan menyertai saudara? Dengan perbuatan kita. Perbuatan, tindak tanduk, tingkah laku kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Tindak tanduk, tindakan kita yang seturut selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Maka disitulah orang lain bisa melihat, oh, si A ini disertai sama Tuhan. Oh, si B disertai Tuhan. Kenapa? Karena apa yang diperbuatnya itu tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Pada waktu perbuatan kita baik, pada waktu tindakan kita tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka orang lain bisa melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan Bapa di surga, saudara. Jadi pada waktu kita disertai sama Tuhan, saudara. Coba kita buka dulu, saudara. Dari 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Demikian saya baca bagi saudara sekalian. 2 Korintus 3 ayatnya yang kelima. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, pada waktu kita melakukan perbuatan yang baik tadi, tindakan yang baik tadi, apapun yang kita lakukan tadi, saudara. Ayo saudara, seharusnya ayat ini jadi alasan kita. Kalau kita sanggup, kalau kita mampu, kalau kita bisa melakukan ini, itu banyak hal. Jangan ada orang menyombongkan diri, saudara. Kenapa? Dari 2 Korintus 3 ayat 5 dengan jelas. Bahwa kesanggupan kami, kemampuan kami itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi pada waktu kita melakukan segala sesuatunya dan sudah selesai dan berhasil, ayo kita kembalikan segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kesanggupan kita itu adalah
pekerjaannya Tuhan, saudara. Amin. Jadi saya percaya gini, saudara. Apa yang dialami oleh Ishak tadi, yang awalnya dia diusir sama Abimelekh, dia ditolak, dia disuruh pergi. Tetapi akhirnya Abimelekh sendiri, dia datang menghampiri Ishak. Dia pengen mengikat sebuah perjanjian. Dia pengen membina sebuah hubungan yang baik, saudara. Kenapa? Bukan karena Ishak sudah berhasil. Bukan karena Ishak sudah diberkati. Bukan karena Abimelekh takut sama Ishak. Enggak, saudara. Tapi karena Abimelekh, dia melihat sendiri bahwa Tuhan yang besar tadi, yang ukuran sepatunya nggak terkira tadi, saudara, itu yang menyertai Ishak, saudara. Sama dengan kita. Pada waktu kita libatkan Tuhan, pada waktu kita sertakan Tuhan, kita minta tuntunannya Tuhan setiap saat, saudara. Maka saya percaya orang di luar sana, mereka bisa melihat bahwa di dalam hidup saudara ada Tuhan yang besar yang menyertai, sehingga mereka kagum. Mereka bisa kagum, terkejut, dan wow, si A kok luar biasa ya. Tahun 2020, tahun yang amat sulit bagi setiap kita semuanya. Orang lain bisa melihat, kok dia masih bisa happy, masih bisa senyum, masih bisa ada sukacita. Kenapa? Apa rahasianya? Maka disitulah saudara bisa berkata, ya, kami sebenarnya juga pas-pasan. Tapi karena kami sertakan Tuhan dalam segala sesuatu, maka Tuhan yang memberikan sukacita. Amin, saudara. Puji Tuhan, saudara, saya juga ada kesaksian melewati tahun 2020 kemarin, saudara. Wow, tahun yang cukup berat. Tahun yang cukup sulit, saudara. Tapi bersama dengan Tuhan, kita bisa melaluinya, dan kita bisa akhirnya hari ini, kita bisa memasuki tahun 2021. Waktu awal-awal pandemi kita masih enjoy, masih bersuka. Nah, kita belum tahu bahwa ternyata pandemi hampir 1 tahun kita lalui, saudara. Waktu awal-awal bulan pertama masih enjoy, masih nikmati, saudara. Tapi sudah berapa bulan, 3, 5, 7 bulan lama-lama, waduh. Wah, persediaan kita sudah menipis, bahkan habis, saudara. Tapi bersyukur, saudara. Pada waktu kita terus berharap sama Tuhan senantiasa, maka disitulah Tuhan buka jalan, saudara. Kami bersyukur, saudara. Kami dari kantor beberapa bulan kami disuplai terus bahan pokok, saudara. Keperluan sembako kami disuplai dari pimpinan. Puji Tuhan. Itu merupakan salah satu bentuk penyertaan Tuhan. Itu merupakan salah satu bentuk bukti bahwa Tuhan sayang sama saudara. Setanda bahwa Tuhan tuh mengasihi kita sekalian. Sekalipun hanya melalui sembako. Tapi itu kami bersyukur, saudara. Apa yang kami terima dari kantor, dari pimpinan, saudara, itu bisa mencukupi kebutuhan kami 1 bulan. 1 bulan, saudara. Dan kami alami beberapa bulan. Dan kami bersyukur, saudara. Ingat, saudara, waktu kita terus mengandalkan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan turun tangan, saudara. Coba balik dalam Kejadian 26 tadi, saudara. Kejadian 26 tadi, ayat selanjutnya saya baca bagi saudara sekalian. Ayat yang ke-32. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air, saudara. Pada waktu hubungan Abimelekh dan Ishak dipulihkan, pada waktu Ishak menjalin hubungan perjanjian sama Abimelekh, setelah selesai, saudara, maka anak buahnya Ishak datang memberitahukan bahwa Tuhan, ke sumur yang kita gali, kita sudah menemukan air, saudara. Saudara tahu, air adalah sumber kehidupan, saudara.
Pada waktu kita disertai Tuhan, maka orang lain bisa melihat, orang lain bisa dipulihkan juga hubungan dengan saudara. Maka setelah ada hubungan, ada pemulihan, maka mereka memperoleh sumur. Mereka memperoleh sumber air, saudara. Dan air adalah sumber kehidupan. Air so dekat, saudara. Masih ingat iklan, saudara? Bagaimana kalau seandainya saudara mati lampu, saudara nggak ada air saudara, di tempat di rumah saudara tinggal? Saya percaya kita akan kerepotan, saudara. Bagi yang nggak punya tandon air, saudara. Kami pernah mengalaminya, saudara. Kami yang punya air tandon sedikit, 100 liter lah kurang lebih. Pernah kami satu kali mati lampu cukup lama, hampir 1 harian. Wow, dan kebetulan hari itu isian kami nggak terlalu penuh, saudara. Jadi akhirnya kami pergunakan air secukupnya dan yang paling penting aja untuk masak, saudara. Mandi kami nggak berani, saudara. Takut nanti habis. Jadi kami coba cuci muka, saudara. Karena air memang penting, saudara. Air adalah sumber kehidupan. Ini berbicara, saudara. Pada waktu kehidupan saudara diubahkan sama Tuhan, dipulihkan sama Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan itu, maka berkatnya pun saudara akan terima. Berkatnya pun akan kita alami, saudara. Apa itu, saudara? Mata air. Sumurnya akan diperoleh. Airnya diperoleh. Maka air merupakan sumber kehidupan. Apalagi pada waktu kita dipulihkan sama Tuhan. Dia sumber air. Akulah air kehidupan. Pada waktu kita mengalami, menerima, menemukan sumber air kehidupan tadi, maka saya percaya hidup saudara akan diubahkan sama Tuhan. Hidup saudara dipulihkan. Dan bukan hanya saudara sendiri. Lingkungan di mana saudara tinggal. Keluarga saudara tinggal. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Tuhan sanggup merubah keadaan saudara. Dari yang nggak diperhitungkan, bisa diperhitungkan. Dari yang nggak ada apa-apanya, jadi ada apa-apanya, saudara. Dari yang dibenci, jadi dicinta, saudara. Bagi anak-anak muda, yang mungkin pernah diusir, diputus, jangan khawatir. Andalkan Tuhan senantiasa, sertakan Tuhan senantiasa. Maka saya percaya pada waktu yang melakukan hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya Tuhan yang menyertai saudara, supaya saudara yang dulu menolak, dulu mengusir saudara, bisa datang, saudara, pengen membina hubungan lagi yang baik. Dan saya percaya pada waktu hubungan kita dipulihkan, maka kita akan mendapatkan sumur mata air, apalagi air kehidupan. Kita menemukan Kristus, maka hidup saudara akan dipulihkan, diubahkan, dan orang lain akan diberkati melalui kehadiran saudara. Orang lain akan diubahkan melalui kehidupan saudara sekalian. Mari saudara, kita mau berdoa bila apa yang kita renungkan hari ini, supaya apa yang dialami oleh Ishak, yang dulunya dia tidak diperhitungkan, yang dulunya dia ditolak, tapi akhirnya, endingnya, Abimelekh dia datang menghampiri Ishak. Sama, saya mau berdoa buat setiap kita sekalian, yang mungkin saudara di tahun 2020 tidak diperhitungkan. Mungkin 2020 keadaan kita, memang kita semua mengalami hal yang gak baik. Tapi kita berdoa, di tahun 2021 ini, tahun integritas ini, kita tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan memiliki integritas. Bila apa yang kita pikirkan, kita perkatakan, yang apa yang kita kerjakan, itu selaras sejalan dengan firman Tuhan. Supaya kita bisa melewati 2021 dan mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menyertai setiap kita sekalian. Amin. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Jangan andalkan kekuatan kita. Amin. Karena kemampuan kesanggupan kita adalah pekerjaannya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, bersepakat, bersehati. Hamba berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sedang ibadah secara online dimanapun saat ini mereka beribadah. Tuhan, turunkan berkat-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, bahwa Engkau yang sanggup menuntun tahun 2020 sampai akhir dan saat ini memasuki 2021. Hamba berdoa, mampukan mereka untuk tetap bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya orang lain bisa melihat bahwa dalam kehidupan umat-Mu ada Tuhan yang besar, yang menyertai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, kuatkan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang mungkin sudah ada mulai kakinya goyah, mungkin kakinya sudah mulai lelah. Tuhan, hamba berdoa, kuatkan setiap kaki-kaki umat-Mu, sehingga mereka bisa berjejak seperti rusa-rusa di perbukitan. Mereka bisa melompat-lompat, karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memampukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biar Tuhan hari ini nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Mumpung masih awal tahun ini Tuhan, hamba berdoa kiranya setiap umat-Mu terus mengandalkan, terus menyertakan, terus melibatkan Tuhan dalam segala aktivitasnya. Sehingga Tuhan yang menyertai hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkau yang memampukan. Bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau yang memberikan kami kekuatan, kesanggupan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Bila firman ini boleh jadi rema, jadi kekuatan, penghiburan bagi setiap kami sekalian yang beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Umat dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita yang berlimpah-limpah, berkat dari Tuhan yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertaimu, memberkatimu memasuki tahun 2021 ini penuh dengan tantangan dan penuh dengan anugerah bersama dengan Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara.